Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alladzi la ba'da amma ba'du. Langkah yang pertama, tak ada kata yang patut kita henturkan di awal pembicaraan kita ini, melainkan rasa dan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ribuan nikmatnya. Apa di antaranya? Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, nikmat kesempatan. Oleh karena itu, nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, patutlah kita syukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan meminta imbalan sedikit apapun kepada hamba-Nya. Hanya apa yang Allah minta kepada kita, la'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita mengucapkan puja-puji syukur kita dengan ucapan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selawat wa salam, tak lupa pula kita membuat keribaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sosok fikir yang kita harapkan syafaatnya kira di yaumil qiyamah bil lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah adapun judul ceramah kita pada kesempatan kali ini, yaitu bertentangan dengan keutamaan bersedekah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara kita tentang keutamaan bersedekah, banyak Allah Subhanahu wa taala dan banyak telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya tentang keutamaan bersedekah, tentang manfaat-manfaatnya bersedekah. Salah satunya orang-orang yang dermawan, orang-orang yang mau mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dekat dengan Allah, dekat dengan utusannya, dan dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang yang kikir dengan hartanya, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin kesenangan dirinya saja tanpa mementingkan orang yang lebih membutuhkan daripadanya, maka orang yang seperti ini jauh dengan Allah, jauh dengan utusannya Allah, bahkan dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu, kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, yakni dengan bersedekah. Karena pahala orang yang bersedekah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat ini rahmatul Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sudah telah menyediakan beberapa tingkatan surga, dan salah satunya untuk orang-orang yang mau mensedekahkan sebagian hartanya. Bahkan banyak keutamaan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ada beberapa keutamaannya. Yang pertama, yaitu adalah dengan mengutamakan bersedekah, dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita selaku manusia akan sadar diri bahwasanya kita sebagai manusia pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ketika kita sadar dengan adanya dosa pernah kita lakukan, marilah kita berusaha agar dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan sebagian harta kita, membantu orang yang membutuhkannya, dan mensedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, as-sadaqatu tudfil khati'ah kama yudfil ma'un nar. Sesungguhnya sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana kama yudfil ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini adalah hadis sahih. Maka oleh karena itu, sedekah itu dapat menghapuskan dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Ini adalah jalan suatu yang Allah berikan
yang Allah telah sediakan kepada hambanya ketika hambanya pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa. Maka oleh karena itu, marilah kita bersegera untuk bersedekah di jalannya Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan agar dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, ini rahmatul Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, keutamaan bersedekah adalah bersedekahlah kalian dengan apa saja. Dengan bersedekah tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya banyak bentuk-bentuk sedekah yang telah kita ketahui. Salah satunya itulah dengan uang, dengan membagikan makanan kepada orang yang kelaparan, dan membagikan Al-Quran di rumah-rumah tahfidz. Ini juga dikatakan dengan sedekah ataupun yang lainnya. Lalu timbul pertanyaan kepada kita, apa pertanyaan tersebut? Bagaimana kita ingin mendapatkan pahala keutamaan sedekah sedangkan kita sendiri tidak mempunyai uang? Bahkan untuk makan kita sendiri itu susah untuk kita dapatkan. Ini akan timbul dalam pertanyaan kita. Maka pertanyaan ini telah pernah dikatakan oleh para sahabat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW menjawab kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ketika kalian ingin mendapatkan pahala keutamaan sedekah, akan tetapi kalian tidak mempunyai uang, maka ketika kalian berjalan di suatu jalan, lalu kalian lihat di tengah-tengah jalan itu ada menghalangi jalan saudara kalian, sejenis batu, kayu ataupun duri, maka hindarkanlah sejenis tersebut. Maka ini juga dikatakan dengan sedekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan kita tidak bersedekah, tidak ada alasan kita ketika kita tidak mempunyai uang, tidak ada alasan kita untuk mensedekahkan sebagian harta kita di Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak macam-macam cara yang telah diajar oleh Rasulullah SAW tentang bersedekah. Tidak dengan uang, maka bantulah dengan fisik, sedekahkanlah dengan fisikmu. Kalau tidak dengan fisik, maka bantulah dengan senyumanmu. Karena dikatakan oleh Rasulullah, bersenyumlah dengan saudaramu. Senyuman kepada saudaramu adalah salah satu sedekah bagi saudaramu. Kullu bima'rufin shadaqah. Nah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, mengutamakan sedekah tidak akan mengurangi harta. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, mensedekahkan harta kita, membantu orang yang kesusahan, orang yang mukmin kelaparan, kita berikan mereka makan, maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita, meninggikan wibawa kita. Maka perumpamaan bagi orang-orang yang mau mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mau bersedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini telah disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 161. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan bagi orang-orang yang mau mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mau mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sebagaimana menanam sebutir biji lalu menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai tersebut berisian ratusan biji. Allahu yudha'ifu liman yasha', dan ini bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas dan Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ayat tersebut adalah semakin banyak kita mengeluarkan, semakin banyak pula kita mendapatkan. Dan walaupun kita sedikit mensedekahkan harta kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membalas lebih baik daripada itu, lebih banyak daripada itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Para siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah pun,
maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita menginfakkan ataupun mensedekahkan harta kita dengan harapan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita jangan pernah kita menjadi orang-orang yang mengeluarkan hartanya, mensedekahkan hartanya akan tetapi ria dengan hartanya, sombong dengan dia mengeluarkan hartanya, ingin dipuji oleh orang banyak. Maka orang ini diumpamakan oleh Allah dalam Qur'annya sebagaimananya ada batu, lalu di atas batu tersebut ada tanah, maka ditimpa oleh hujan, maka hilanglah tanah tersebut tanpa berbekas sama sekali. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mensedekahkan harta kita hanya ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dipandang oleh orang banyak, agar kita meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima, keutamaan sedekah dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah orang yang mengutamakan bersedekah akan mendapatkan naungan kelak di yaumil qiyamah. Perlu kita ketahui bersama, Rasulullah SAW telah menyebutkan kepada kita, telah memberitahukan kepada kita golongan orang-orang yang mendapatkan naungan kelak di yaumil qiyamah. Salah satunya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah mereka yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan membantu saudaranya yang kesusahan. Maka dikatakan di dalam hadis yang Tirmizi yang artinya, barang siapa mukmin memberikan makanan kepada mukmin yang kelaparan, saudara mukminnya yang kelaparan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti makanan tersebut dengan makanan-makanan surga. Barang siapa yang mukmin memberikan pakaian kepada saudaranya agar saudaranya tidak telanjang, maka Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah akan mengganti pakaian-pakaian dari surga. Jadi setiap yang kita keluarkan, setiap yang kita bantu kepada saudara kita kelak kita di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya kelak di hari akhir nanti. Jadi setiap yang kita lakukan, setiap yang kita perbuat, pasti Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan bersedekah. Mudah-mudahan kita sebagai selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala, umat Islam, umatnya Nabi Allah Muhammad SAW, menjadi hamba yang taat kepada ajaran, menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalu awamirillahi wa jatanibun nawahihi, menjunjung tinggi segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauh segala hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Cukup sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah yang datang dari kebodohan kami sendiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.